Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab 7, yaitu memahami tag div ataupun division. Anda dapat membuat sebuah grup ataupun satu grup dari tag-tag HTML yang Anda telah buat tadi dengan menggunakan tag div. Contoh, setiap website ataupun weblog yang dibuka, jika diperhatikan pasti memiliki 4 bagian grup. Yang pertama ada header, yang kedua ada content, yang ketiga biasa disebut dengan sidebar, dan yang keempat disebut dengan footer. Nah, untuk pertama header, untuk memahami ini kita bisa analogikan dengan sebuah surat. Jadi kalau kita bayangkan sebuah surat, menjadi ada bagian atasnya, ada bagian isi, ada bagian samping, dan ada bagian catatan kakinya atau footernya. Bagian header itu biasanya diisi dengan logo website, nama website, slogan website, menu website, dan lainnya. Konten berisi isi dari website itu sendiri, seperti jika kita buat ataupun buka weblog, maka kayak ada beritanya, isi postingannya, isi informasinya. Nah, itu biasanya dimasuki dalam konten. Lalu juga misalnya ada iklan-iklan, ada jamnya, ada artikelnya, ada hiasannya. Nah, itu masuk ke dalam sidebar dan biasa posisinya di samping. Dan terakhir ada bagian kaki dari website, biasanya itu diisi dengan copyright-nya atau siapa penulisnya. Nah, itulah yang disebut dengan footer ataupun bagian kaki dari website tersebut. Nah, untuk memahami tag div ini, kita akan berikan contoh, yaitu seperti halnya surat tadi. Nah, untuk pembuatannya juga tinggal dimasukkan apa yang mau didivisikan. Jadi div itu adalah division ataupun bahasa Indonesia pembagian. Nah, div spasi ID itu adalah identitas. Nah, divisi div spasi ID sama dengan identitasnya apa? Identitasnya yang keempat tadi, kalian pilih. Apakah identitasnya kalian mau letak itu sebagai header? Apakah yang kalian mau buat itu adalah konten? Apakah yang mau kalian buat itu adalah sidebar? Atau yang mau kalian buat itu adalah footernya, bagian kakinya? Jadi ketika kalian sudah memahami, sudah membuat tag div itu dan sudah memahaminya, maka ketika kalian masuk, kalau tidak kalian buat isinya tidak akan tampil. Jadi seperti tag div spasi ID sama dengan header, konten, sidebar, dan footer ini juga ketika kalian tidak membuat isinya ataupun tulisannya, ya dia tidak akan nampak apa-apa karena dia ini hanya pembagian seperti itu. Lalu kita bahas mengenai ID dan juga class. Nah, kita pakai ID atau class. Nah, itu biasa sering menjadi pertanyaan. Nah, atribut ID dan class ini digunakan untuk menamai tag HTML. Perbedaannya itu ada pada isinya ataupun kalimatnya. Karena class itu dia bisa sama, kalau ID dia tidak akan bisa sama. Sama seperti halnya KTP memiliki ID, identitasnya. Pasti setiap orang memiliki nomor identitas yang berbeda-beda. Tapi kelasnya bisa saja seperti kalian
memiliki KTP yang berbeda-beda tapi kelas kalian sama. Nah, atribut ID digunakan untuk penamaan elemen HTML yang memiliki karakteristik unik ataupun berbeda. Tidak boleh ada dua atau lebih elemen yang mempunyai ID yang sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, divisi ID misalnya dalam menu. Untuk divisinya dia bagian menu, lalu untuk dia membuat UL on the list dengan identitas menu. Nah, LI beranda list item, lalu list item tutorial tutup LI, lalu tutup UL tutup divisi. Nah, ini adalah contoh penggunaan yang salah karena ID-nya ini menggunakan nama ID yang sama, yang divisi ID-nya menu. UL juga menggunakan ID menu seperti ini. Nah, inilah yang salah. Karena seperti yang saya bilang, tidak ada ID yang sama. Kelas boleh sama tetapi ID tidak sama. Nah, contoh sebelumnya bahwa kita menggunakan ID yang berbeda untuk setiap divisi, yakni kayak header, content, sidebar, dan footer. Karena semuanya memiliki struktur dan fungsi berbeda dalam suatu dokumen HTML. Jelas, kalau misalnya kalian mau membuat isi, maka kalian masuk di divisi content. Tetapi ketika kalian mau membuat kaki ataupun footer, maka kalian masuk di bagian footer. Ketika kalian membuat hiasan, jam dinding, kalender, maka kalian bisa masuk di divisi sidebar seperti itu. Nah, kelas ini digunakan untuk penamaan elemen yang memiliki karakteristik atau struktur sama dan dapat digunakan berulang kali dalam markup HTML. Contohnya UL ID. Nah, UL dengan identitasnya menu. List class, list itemnya merah. Nah, dengan kalimat beranda. Jadi, tulisan beranda ini masuk di kelas merah untuk UL atau dengan identitas menu. Seperti itu. Dan list item selanjutnya adalah tutorial. Lalu list kelas selanjutnya adanya merah dengan kalimat berita. Nah, inilah yang benar. Karena dia kelas yang sama, tetapi dengan ID yang satu. Jadi dia ID-nya itu dia berbeda dengan kelas. ID-nya menu hanya satu, lalu kelasnya yang dia ada dua. Seperti kalian prodinya satu, misalnya sistem informasi, tetapi kelasnya ada berapa? Ada sangat banyak, dari mulai A sampai O. Nah, dari HTML di atas menggunakan kelas merah pada beberapa list item karena nantinya list item yang memiliki kelas merah akan diberi warna background merah, sehingga ketika kalian memiliki beberapa elemen dengan karakter atau format yang sama, gunakan kelas sebagai penamaannya. Ingat ya. Jika elemennya atau karakteristiknya sama, maka gunakan kelas. Tetapi gunakan ID untuk elemen yang berbeda dan menggunakan tanda pengenal lebih spesifik. Itu untuk penjelasan ID dan kelas. Selanjutnya, di dalam HTML juga dikenal dengan ada yang namanya child atau anak, parents atau orang tua, dan sibling atau saudara. Nah, child, parents, dan sibling ini memiliki tag atau konten di dalamnya hubungan tag tersebut dengan child, parents, dan sibling. Contoh, divisi ID-nya wrapper masuk divisi ID yaitu masuk bagian content. Divisi ID-nya
adanya artikel, dan divisi selanjutnya adanya sidebar. Wrapper, konten, artikel, dan juga sidebar. Nah, penjelasannya adalah divisi ID ataupun wrapper disebut sebagai parents, orang tuanya, dan tag HTML yang ada di dalamnya disebut child sebagai anaknya. Di bawah wrapper ini ada divisi lagi yang bernama konten, inilah yang disebut child. Sedangkan di bawah child yaitu artikel dan sidebar ini disebut dengan parent. Atau ini yang disebut dengan sibling. Jadi wrapper itu parent, konten itu adalah child, dan artikel serta sidebar itu adalah sibling atau saudaranya. Nah, jadi HTML ini memiliki parent, child, dan juga sidebar. Begitu pengertian dari identik dari mulai pada tag division.